Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku dan segenap wali murid yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita kembali berjumpa dalam kaidah kajian indah ST Irada dan SMP Plus Jauharul Maknun. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Tentunya selama ini sejak bulan Rajab kemarin kita sudah berdoa bersama-sama, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tentu anak-anak sangat familiar sekali dengan doa-doa ini. Ini yang selalu kita lantunkan setiap selesai sholat. Bahkan sebelum sholat kita pujian menggunakan sholawat ini, menggunakan doa ini, di mana ini adalah bentuk doa anak-anak. Doa dari Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau ingin mendapatkan keberkahan bulan Rajab, mendapatkan keberkahan dari bulan Sya'ban, dan berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, menyambut bulan Ramadan, pertanyaan dari Ustadz cuma satu. Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian bahagia menantikan bulan Ramadan ini? Atau justru sedih sekali dengan datangnya bulan Ramadan? Anak-anak, menyambut bulan Ramadan, hati kita harus bahagia luar biasa. Ada suatu cerita anak-anak, Alkisah. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW, ada seorang majusi. Kalian tahu apa itu majusi? Majusi adalah orang yang menyembah api. Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majusi ini adalah tetangga dari Rasulullah Muhammad SAW. Suatu hari ketika datang bulan Ramadan, seluruh umat muslim berpuasa, dan ternyata majusi ini sebagai tetangga Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga tidak menampakkan dirinya ketika makan di depan orang-orang muslim. Tetapi ternyata anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, majusi ini memiliki seorang anak laki-laki yang sangat kecil sekali, masih usia 5 tahun. Pada saat itu ketika umat muslim semuanya sedang berpuasa, anak kecil yang berusia 5 tahun ini, anak orang majusi ini tiba-tiba makan di depan teras rumahnya sehingga terlihat oleh tetangganya yang muslim. Melihat hal ini, si ayah orang majusi ini marah luar biasa. Kemudian majusi ini menyeret anak laki-lakinya masuk ke dalam rumah, kemudian memukuli anak laki-lakinya. Pertanyaannya, kenapa majusi ini memukuli anak laki-lakinya? Ternyata anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, majusi ini berkata kepada anaknya, wahai anak laki-lakiku, tidakkah engkau tahu bahwasanya Rasulullah dan juga orang-orang muslim hari ini sedang berpuasa? Sedangkan engkau makan di depan orang muslim dengan enaknya. Ini adalah suatu hal yang tidak pantas dilakukan. Kita harus menghormati tetangga kita. Kita harus menghormati datangnya bulan Ramadan. Kita harus menghormati orang muslim yang sedang berpuasa. Lantas kemudian anak-anak beberapa hari kemudian orang majusi ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia pada malam harinya, tetangganya yang lain, orang muslim yang lain bermimpi bertemu dengan orang majusi ini. Dan ternyata anak-anak di dalam mimpinya, tetangganya ini melihat orang majusi sedang berbahagia di tengah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian tetangganya bertanya, wahai orang majusi, bagaimana mungkin engkau bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kamu adalah orang majusi. Kamu tidak menyembah Allah, kamu menyembah api. Lantas apa jawaban dari orang majusi ini anak-anak? Orang majusi ini mengatakan, wahai tetanggaku, sesungguhnya sebelum aku dijemput ajal, sebelum aku dijemput oleh malaikat Israel, aku didatangi oleh malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntunku membaca kalimat syahadat. Tetangganya ini semakin heran. Bagaimana mungkin malaikat Jibril datang kepada engkau orang majusi? Orang majusi ini kemudian menjawab, wahai tetanggaku, sesungguhnya Allah berbuat demikian kepadaku karena Allah
bahagia luar biasa melihat aku memuliakan bulan Ramadan, melihat aku memuliakan orang muslim yang sedang berpuasa, melihat aku memuliakan Rasulullah dan umat muslim seluruhnya yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Nah anak-anak, dari cerita ini kita semuanya mengetahui bagaimana ketika orang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Allah pun akan memuliakan dirinya dan diganjar dengan pahala surga. Pertanyaannya sekarang adalah anak-anak, jika orang Majusi yang menyembah api dengan memuliakan bulan Ramadan, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran berupa surga. Maka bagaimana dengan diri kita, wahai anak-anakku yang dirahmati oleh Allah? Kita umat muslim, kita harus bangga dengan datangnya bulan Ramadan. Kita harus bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Dan kita juga harus lebih memuliakan bulan Ramadan dibanding orang-orang yang lain. Jangan lupa anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali berkah-berkah, banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan. Di antara salah satunya hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'at Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Jika telah datang bulan Ramadan, maka Allah akan membuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar. Allah juga akan menutup pintu-pintu nerakanya. Wa suffidatis syayatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu setan-setan yang selama ini menggoda kita. Maka dari itu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dengan datangnya bulan Ramadan, kita harus menyambutnya dengan hati yang bahagia. Kita harus menyambutnya dengan memuliakan dengan amalan-amalan kebaikan yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan. Maka dari itu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, menjelang datangnya bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama berbahagia untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita muliakan bulan Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan kita. Dan semoga di bulan Ramadan nanti kita bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan kita. Kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita, sehingga kita bisa tergolong orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, selamat menyambut bulan Ramadan, selamat beribadah, dan selamat menggali pahala-pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.